البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pennya kadang itu ya susah tak pennya itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kemarin ada hutang sepertinya ya, ada lafadz yang tidak jelas, yaitu muka surat 321. Akhir-akhir dari ucapan Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, yaitu illa mutaqallilun minad dunya fa'ar'anu. Ini salah cetak dari sananya, ternyata farun anil fitnah. Jadi mestinya ro dengan ainnya agak dijauhkan agar tidak dianggap satu kata. Farun pakai isim fa'il, mutaqallilun farun anil fitnah, lari dari fitnah. Tayyib. Jadi sebenarnya dia terpisah, itu far dengan an terpisah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan masih di muka surat 327. Waruwiya, ini masih ucapan siapa? Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Waruwiya, warawa Urwah an Kurus al-Khuzai. Urwah Ibnu Zubair meriwayatkan dari sahabat Kurus an Khuzai radhiyallahu anhu qala, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabi. Ada seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal li hadzal islami min muntaha? Apakah Islam ini memiliki batas akhir, memiliki penghujung? Qal man yuridillahu bihi khairan min arabin aw ajam adkhalahu alaih. Maka Nabi menjawab, barang siapa diinginkan oleh Allah untuknya kebaikan, baik dia dari kalangan Arab ataupun non-Arab, Allah akan memasukkan Islam ke dalam dirinya, menjadikan dadanya lapang untuk memeluk Islam. Qal summa madza? Kemudian dia bertanya, setelah itu apa yang terjadi? Qal taqa'u fitanun kadzulal. Akan terjadi fitnah-fitnah bagaikan naungan yang gelap. Qal kalla ya Nabi Allah. Orang ini mengatakan tidak akan terjadi wahai Nabi Allah. Qal bala walladzi nafsi biyadih. Bahkan itu akan terjadi demi zat yang jiwaku ada di tangannya. La ta'uduna fiha asawida sobba. Kalian benar-benar akan kembali ke dalam fitnah asawid, yaitu bagaikan ular yang paling buruk, paling besar. Sobba, yaitu yang berdiri tegak. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian akan memenggal leher sebagian yang lain. Setelah Islam tersebar di semenanjung Arab, bahkan lebih dari itu, tahu-tahu banyak fitnah. Mungkin masa setelah wafatnya, terbunuhnya Utsman, terjadi perang banyak di masa Ali karena fitnahnya Khawarij, atau yang setelah-setelah itu dengan pemberontakan para Khawarij. Khairun nasi yauma idzin rajulun yattaqi rabbah. Dan orang yang terbaik pada waktu itu adalah seseorang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, wa yada'un nasa min syarrih, dan meninggalkan manusia dari keburukannya, berusaha agar manusia tidak tertimpa keburukan dirinya. Berarti dia menjauh, niatnya baik, jangan sampai saya menyakiti orang lain. Seperti dalam hadis Abi Dzar dan lain-lain, disuruh untuk membuang pedangnya atau mematahkan pedangnya di masa fitnah tadi. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dengan sanad yang sahih. Al-asawid jam'u aswad wa huwa akhbasul hayat wa a'zamuha
ular yang paling busuk dan paling besar. Tak tahu jenis yang macam mana. Kalau dalam cerita-cerita rakyat mungkin apa ular naga itu ya, tapi wallahu a'lam. Wasab jam'u subub ala anna aslahu sababa. Berarti apa? Sububun kalau itunya apa namanya? Isimnya ka rasulun sobubun rusulun subub summa khufif kemudian diperingan ka rusul subub wadzalika annal aswad idza arada an yanhash ular hitam jika dia ingin mematuk irtafa maka dia akan berdiri tegak summan sobba dia akan meninggi kemudian berdiri tegak alal maldu terhadap mangsa yang hendak dipagutnya itu. Wa yurwa soya ala wazan hubla. Kalau hubla berarti apa? Suya ya, suya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Intinya apa? Menjauh dari fitnah yang seperti itu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal fitan fihi taqyidun muhim. Di dalam lafaz ini ada ikatan, ada pengikat yang penting. Li'anna mu'asyaratan nasi fil khair. Karena bergaul dengan umat manusia di dalam kebaikan. Waluzuma jama'atihim. Setia dengan jamaah mereka. Wa sholawatal jamaah. Ini maktuf kemana? Luzum kepada jamaah kah? Wa sholawatil jamaah. Setia dengan sholat-sholat berjamaah wal jum'ah ma'ahum salat Jumat bersama mereka ma'al amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar disertai dengan amar ma'ruf nahi munkar afdalu minal uzlah itu lebih utama daripada uzlah fi ghairi ayyamil fitanil mut'ibah di selain hari-hari fitnah yang meletihkan. Qala Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah yambaghi lil mar'i ayyuhibbal ghanam. Semestinya seseorang itu suka dengan kambing-kambing wal badiyah, ya tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Iqtidaan bis salaf, demi meneladani para salaf. Wa firaran min syarrin nas, dan lari dari keburukan manusia. Wa'tizalan anhum, menghindar dari mereka. Walakin fil bu'di anil jama'ati wal jum'ah, akan tetapi kalau kita menjauh dari jamaah dan Jumat, ma fihi minal bu'di anil fadail. Berarti kita menjauh dari keutamaan-keutamaan. Illa anna zaman idza kasura fihi syarr, hanya saja suatu masa jika keburukan itu banyak di situ, wa ta'adzarat fihi salamah, dan tidak mungkin selamat di situ, taubatil uzlah. Uzlah menjadi bagus. Ia menjauh di tempat-tempat yang sepi. Wal jalisu sholih idza wujid, teman yang soleh jika didapatkan khairun minal uzlati wal wuhdah. Itu lebih baik daripada kita menyendiri, daripada kita menyingkir dan menyendiri. Ya, ta'awun di dalam kebaikan dengan orang soleh ini lebih baik daripada bersendirian. Selesai dari al-istidkar. Wa qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa hadzal hadis innama warada khabaron an hali akhiriz zaman. Hadis ini hanyalah datang sebagai pengkhabaran tentang keadaan akhir zaman. Wa mal mahmudu fi dzalikal waqt, dan mengkhabarkan tentang apa yang terpuji di masa itu. Likasratil fitan, karena banyaknya fitnah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yahuddu fi awalil Islam ala luzumil khawas. Di awal-awal Islam Rasulullah menghasung, menggalakkan untuk setia kepada al-khawas, yaitu orang-orang yang khusus, lil jamaati wal jumu'at, untuk ikut sholat jamaah dan Jumat, yaitu bergaul dengan orang-orang khusus, orang yang baik, dan tetap ikut ibadah-ibadah jamaah. Selesai dari At-Tamhid. Wa qala al-allamatu Ibnul Mulaqin rahimahullah, wa amma fi ghairi ayyamil fitnah, adapun di selain hari-hari fitnah,
Fakhtalafal ulama, maka ulama berselisih pendapat. Ayyuha afdal, mana yang lebih utama? Al-uzlah amil ikhtilat. Kita menyendiri ataukah bercampur dengan manusia? Fadhahaba Syafi'i wal aksarun ila tabdilil khiltah. Maka Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat lebih mengutamakan percampuran. Dan memang untuk itulah para nabi dan rasul diutuskan, bukan untuk langsung menyendiri di gua-gua atau di hutan atau di gunung atau di lembah, tapi memang bercampur untuk membimbing umat manusia bersabar dengan keburukan-keburukan dan kejahilan mereka. Lima fiha min iktisabil fawaid, karena di dalam percampuran dengan manusia akan dihasilkan faedah-faedah. Wa syuhudi sya'air, menghadiri syiar-syiar Islam. Wa taksiri sawadil muslimin, dan memperbanyak barisan kaum muslimin, golongan kaum muslimin. Wa isalil khairi ilaihim, dan menyampaikan kebaikan kepada mereka. Walau bi'iyadatil mardo, walaupun dengan menjenguk orang sakit, ini pun menjadi dakwah juga. Bahkan ada orang masuk agama Islam, orang Kristen, karena apa? Ternyata tetangganya yang Islam menjenguk dia, padahal karib kerabat dia tidak mau menjenguk, tahu-tahu malah tetangga yang Islam menjenguk, malah dia jadi terharu dan masuk Islam. Ini jadi dakwah, seperti yang dicontohkan Nabi juga. Wa tasyi'il janaiz, ikut mengiringi jenazah. Wa ifsya'is salam, menebarkan salam. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa, saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Jelas ini masing-masing pahalanya banyak sekali. Wa i'anatil muhtaj, membantu orang yang sedang berhajat, sedang ada keperluan. Wa huduri jama'atihim, menghadiri jamaah-jamaah mereka. Wa ghairi dzalika mimma yaqdiru alaihi kullu ahad, dan amalan-amalan yang lain yang setiap orang mampu melakukannya. Untuk apa? Membawa kebaikan, bukan malah ikut dalam, ya rahmatullah, ikut dalam jamaah judi, ya jelas bukan itu, atau jamaah minum khamar, atau jamaah diskotik, ya jelas bukan itu yang dimaksudkan. Fa in kana sahiba ilmin au salikin fi zuhud, kalau dia adalah pemilik ilmu atau pemilik suluk di dalam zuhud, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu, ta'akkada fadlul ikhtilatih, maka lebih kuat lagi keutamaan bercampur dengannya, agar apa? Kebaikan tersebar, kebaikan tertularkan ke yang lain. Wa dhahaba akharuna ila tafdilil uzlah, sekelompok ulama yang lain berpendapat lebih mengutamakan uzlah. Lima fiha minas salamatil muhaqqaqah, karena di dalamnya ada keselamatan yang dipastikan. Liman la yaghlibu ala dhannihi alwuqu'u fil ma'asi, untuk orang yang tidak dikhawatirkan, tidak sangat dikhawatirkan terjatuh pada maksiat. Karena terkadang orang sendirian malah maksiat, digoda setan untuk maksiat. Kalau bercampur dengan orang soleh, maka dia terdorong untuk ikut menjadi orang soleh. Wa minha alihtirazu minal fitan. Minha akhirnya kembali ke mana ya? Di antara keutamaan uzlah, ya, yaitu apa? Menghindar dari fitnah-fitnah. Selesai dari at-tawdih. Fa mujarradul khuruj mu'tazilan anin nas, maka semata-mata kita keluar dari rumah, menyendiri dari umat manusia, ma'ahajatihim ila da'wati wal islah, padahal mereka berhajat untuk kepada dakwah kita dan perbaikan dari kita. Wa qabulihim lin nasihah, padahal mereka menerima nasihat. Laisa minas syara', maka ini bukan bagian dari syariat. Iya, kalau memang kita diizinkan untuk dakwah ke masyarakat, ke masjid-masjid mereka, memperbaiki, mengurangi keburukan, bukan malah kita yang terheret, tapi ya, maka ini bagus kalau memang kita mendapatkan izin dan kemudahan untuk itu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, qala al-Imam Ahmad, laisati siyahatu minal islami fi syai'. Siyahah di sini adalah yaitu apa? Jalan-jalan yang biasa dilakukan oleh kenapa? Jalan-jalan yang
Jangan sampai, iya, mudah-mudahan tak kena. Jalan-jalan yang dilakukan oleh para pendeta dan biksu, sekedar ibadah dengan pola jalan-jalan. Ini bukan bagian dari Islam sedikit pun. Wala min fi'lin nabiyina wala solihin. Bukan dari perbuatan para nabi dan orang-orang soleh. Kecuali kalau bepergian untuk rihlah, untuk cari ilmu mungkin atau dakwah. Nah, jelas itu baik. Dakwah kepada kebaikan baik. Dakwah kepada keburukan ya buruk. Wasiyahatu ala hadal wajah. Berjalan-jalan atau mengembara dengan pola yang seperti ini. Qad fa'alaha tawaif mimman yunsabu ala ibadah. Ini telah dilakukan oleh sekumpulan orang, beberapa kelompok yang dinisbatkan kepada ibadah, ahli ibadah, ibadah dengan pola pengembaraan. Wajtihadin tapi bi ghairi ilm. Sungguh-sungguh di dalam ibadah tapi tanpa ilmu. Wa minhum man raja'a lima urifa dzalik. Wa minhum man raja' lamma arafa dzalik. Ada dari mereka yang rujuk dari cara ini tatkala setelah dia tahu bahwasanya cara ini bukan dari Islam. Intinya adalah apa? Berkumpul dengan manusia, bukan mengembara menjauh dari manusia, bukan. Wa qad kana fi zaman Ibnu Mas'udin minal muta'abbidin. Ada di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu an para ahli ibadah kharaju ila zahiril Kufah. Mereka keluar menuju ke dataran tinggi Kufah. Wa banau masjidan yata'abbaduna fih. Mereka membina masjid untuk beribadah di situ. Minhum Amr ibnu Hatbah wa Mufaddal al-Ijli. Fa kharaja ilaihim Ibnu Mas'ud wa raddahum alal Kufah. Maka Ibnu Mas'ud keluar menemui mereka dan mengembalikan mereka ke Kufah. Wa hadama masjidahum. Beliau meruntuhkan masjid mereka. Iya, kenapa? Tidak berkumpul dengan masyarakat, padahal masyarakat para sahabat dan tabi'in, orang-orang terbaik. Tak layak kalian malah uzlah menjauh dari para salaf. Waqal, Ibnu Mas'ud mengatakan, imma antakunu ahda min ashabi Muhammad, au takunu mutamassikina bidzanabil dhalalah. Boleh jadi kalian lebih memiliki hidayah, lebih mendapatkan hidayah dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian berpegang teguh dengan ekor kesesatan, sengaja menyendiri, padahal itu zaman terbaik, zaman para salaf. Untuk apa menyendiri? Sementara pemerintahannya baik. Ibnu Mas'ud amir di Kufah waktu itu, sebelum beliau berpindah ke Syam. Wa isnaduhu hadza sahih anis Sya'bi annahu hakadzalik. Sanadnya sahih dari Sya'bi menceritakan peristiwa itu. Wa qad ra'a Abdullah bin Ghalib al-Haddani rajulan fi falah. Abdullah bin Ghalib al-Haddani melihat ada seorang lelaki di hutan. Enggak tahu ini razaqahu rizquhu la yadri min aina ya'ti. Rezekinya beliau tidak tahu dari mana rezeki itu mendatangi dia. Faqala lahu inna hadhil ummah lam tu'mar bihadza. Maka Abdullah bin Ghalib mengatakan, sesungguhnya umat ini tidak diperintahkan melakukan seperti ini. Iya, ini masih di zaman salaf. Untuk apa kalian menyendiri, kecuali kalau sedang fitnah perang besar. Innama umirat bil jum'ati wal jamaah. Umat ini hanyalah diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat, menghadiri sholat jamaah, wa iyadatil mardha, menjenguk orang sakit, wa tasyi'il janais, mengiringi jenazah. Faqabila min, maka lelaki tadi menerima nasihat dari Abdullah bin Ghalib. Wantaqala min sa'atihi ila qaryatin fiha hadza kulluh. Tak tahu ini titiknya sesuai tidak di sini. Dan dia segera pindah ke suatu desa yang di situ ada ini semua. Kharaja hikayatuhu Ibnu Abi Dunya. Enggak tahu ini hadza kulluh, dohirnya sebelumnya ada titik ya. Hadza kulluhu kharaja hikayatahu Ibnu Abi Dunya. Semuanya cerita ini ditakhrij, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Dohirnya gitu ya. Setelah fiha baru ada titik, mestinya titik gitu ya. Biar lebih sesuai kalimatnya. Wa ruwiya nahwu hadhil hikayati aidan. Diriwayatkan cerita seperti ini juga an Abi Ghalib
sahibi Abi Umamah Al-Bahili, sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Kharrajaha Humaid ibnu Zanjawai, ditakhrij oleh Humaid bin Zanjawai, pengarang kitab Al-Amwal. Dan kitab ini Al-Amwal karya Ibnu Zanjawai telah ditakhrij oleh salah seorang masyayikh dari Damaj. Anak dulu diminta memeriksa juga karya beliau. Wa kadzalika suknal bawadi litanmiyatil mawashi wal amwal. Demikian pula tinggal di pedalaman untuk mengembangkan hewan-hewan ternak dan mengembangkan harta. Kama jaroli Sa'labah fi malih, sebagaimana yang terjadi pada Sa'labah bin Hatib. Dan beliau ini Al-Badri, ikut perang Badar, pada hartanya famadmumun aidon, ini juga tercela. Tapi kita tahu riwayat ini dhaifah tentang Sa'labah bin Hatib yang tidak mau apa ya, dalam ceritanya itu tidak mau zakat ya setelah hartanya banyak. Sanadnya dhaif. Adapun kalau semata-mata memang menjauh dari masyarakat, ingin kambingnya banyak di pedalaman, akhirnya dia tidak ikut sholat Jumat, tidak ikut sholat jamaah di masjid-masjid wakaf, tentunya ini tercela. Tapi apa? Menggabungkan di antara beberapa kebaikan. Tayyib, selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa qad nassa Ahmad ala karahatil muqami bi qaryatin la yuqamu fiha al-jum'ah. Imam Ahmad telah menetapkan dimakruhkannya tinggal di suatu desa, al-muqam, dari iqamah wazan, yaitu apa? Pakai pola rubai, muqam. Tinggal di suatu desa yang di situ tidak ditegakkan sholat Jumat. Wa in uqimat fihal jamaah, walaupun ditegakkan sholat jamaah tapi tidak ada sholat Jumat, maka ini dibenci oleh Imam Ahmad. Wa qad yuhmalu dzalika ala man kana bi Misrin jami'un yajma'u fi yujma'u fi. Boleh jadi riwayat dari Imam Ahmad ini dibawa kepada orang yang sebenarnya dia tinggal di kota tapi sengaja pindah ke desa yang tidak ada sholat Jumat. Padahal di kota ada masjid jami untuk orang-orang dikumpulkan di situ. Summa tarokah, lalu dia meninggalkan kota tadi. Wa aqama bimakanin la jum'ata fi. Dia tinggal di suatu tempat yang tidak ada sholat Jumat di situ. Wa fi kalamihi ima'un ilaihi aidon. Di dalam ucapan Imam Ahmad juga ada isyarat kepada makna ini. Allah. Tayyib. Wa qad yuhmalu kalamuhu ala karahati tanzih dunat tahrim. Terkadang boleh jadi ucapan Imam Ahmad ini dibawa kepada makruh tanzih, tidak sampai haram. Selamat tidak mendengar adzan Jumat tentunya, tinggal di desa yang jauh terpencil. Dia ada udzur, namanya tidak mendengar adzan Jumat, dia tidak wajib datang. Tapi masalahnya sebenarnya dia punya rumah di kota yang ada ibadah Jumat di situ. Kenapa sengaja memilih pedesaan? Maka ini jadi makruh. Wa fa'ammal muqamu bi qaryatin la jum'ata fiha wala jamaah. Adapun kalau tinggal di suatu desa yang tidak ada Jumat di situ, juga tidak ada jamaah, fa makruh. Maka ini makruh. Wallahu alam. Makruh apa? Tidak ditafsil oleh beliau. Tapi jelas kalau sering menyendiri, tidak ikut sholat jamaah, maka setan itu akan menerkam kambing yang bersendirian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi hadzal hadis alamatun nubuwah. Di dalam hadis ini ada tanda kenabian. Li'annal fitanal muhirah, karena fitnah yang membingungkan, al-mudlimah yang gelap, waqa'at ba'da dzalik, terjadi memang setelah itu. Ingda an qutila Utsman bin Affan, tatkala Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu zulman, secara zalim, dibunuh oleh para khawarij dari Mesir tatkala jumhur sahabat sedang haji. Sehingga apa? Madinah tidak banyak sahabat waktu itu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yushiku taqribun minhu lil fitnah, yaitu mendekatkan fitnah, yaitu sudah hampir terjadi. Waqat waqa'a dzalika fi zamani Utsman. Itu terjadi pada masa Utsman radhiyallahu an. Kama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah tatkala Rasulullah SAW menyebutkan peristiwa innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Kemudian ada seorang lelaki lewat,
dalam keadaan memakai sejenis burnus. Pakai apa itu? Baju yang ada penutup kepalanya. Rasulullah mengatakan, inna hadza yauma idin alal huda. Sesungguhnya orang ini pada hari itu di atas hidayah. Maka dikejar oleh salah seorang sahabat, dibawa ke Rasulullah. Hadza ya Rasulullah. Orang ini wahai Rasulullah. Qala na'am ya. Kemudian dibuka penutup kepalanya, ternyata beliau Utsman bin Affan. Wa hadza min jumlati a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari kumpulan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi apa yang beliau ceritakan itu untuk masa hadapan. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babu salisa asyar. Bab yang ke-13. Babu qaulun nabi, boleh qaulu, boleh qauli. Ada 3 i'rab di dalam masalah bab. Qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Wa annal ma'rifah fi'lul qalb. Dan penjelasan bahwasanya ma'rifah itu amalan hati. Iya, jelas amalan hati ya, ma'rifah ini di dalam hati, di dalam jantung. Syarhu unwanil bab. Penjelasan terhadap tajuk dari bab ini. Qaulul Bukhari wa annal ma'rifah ila akhirih. Wa bayanu annal ma'rifata min af'alil qulub. Dan penjelasan bahwasanya pengetahuan itu termasuk dari perbuatan hati, perbuatan jantung. Wa aradal Imamul Bukhari rahimahullah bihadzal bab, yang beliau inginkan an yuwaddiha anna qaulal lisan la yakfi fil iman, bahwasanya ucapan lidah itu tidak cukup di dalam iman. Berarti apa? Bantahan kepada sebagian ghulah Jahmiyah yang mengatakan iman itu cukup dengan qaulun lisan. Sementara Jahmiyah yang lain mengatakan iman cukup dengan ma'rifatul qalb. Jelas semuanya keliru. Memerlukan semua. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Bala budda min i'tiqadil qalbi wa ma'rifatih. Bahkan wajib ada keyakinan hati dan pengetahuan hati. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa taqdir babu bayani annal ma'rifah ila akhirih. Ini penjelasan tentang kalimat dalam babnya Bukhari. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, muraduhu bihadat tabwib, yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan bab ini, pembuatan bab ini, annal ma'rifata bil qalbil lati hiya aslul iman fi'lun lil abad wa kasbun lah. Bahwasanya ma'rifah dengan hati, pengetahuan hati, yang mana ini adalah dasar iman. Ya jelas iman dimulai dengan ma'rifah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dimulai dengan apa? Pengetahuan. Itu adalah perbuatan hamba dan usaha si hamba. Wastadalla biqaulihi ta'ala. Imam Bukhari berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala di dalam nanti dalil yang akan didatangkan. Bima kasabat qulubukum. Disebabkan karena apa yang diusahakan oleh hati-hati kalian, jantung kalian. Faja'ala lil qulubi kasba. Maka Allah menjadikan hati itu memiliki amalan, memiliki usaha. Kama ja'ala lil jawarihi dhahirati kasba. Sebagaimana Allah menjadikan amal anggota badan, amal yang zahir, yang nampak itu juga memiliki usaha. Intinya ini bantahan kepada orang-orang murji'ah, orang-orang jabriyah yang mengatakan kita tidak memiliki kasab. Semua ini perbuatan Allah. Kita sekedar dipaksa. Tidak. Hamba memiliki kasab. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Wal ma'rifah murakkabatun min tasawwurin wa tasdiq. Kata Imam Ibnu Rajab, ma'rifah yang namanya pengetahuan itu tersusun dari 2 benda. Pertama adalah penggambaran. Penggambaran tergantung pengetahuan tentang apa, maka harus ada penggambaran lebih dahulu. Wa tasdiq, kemudian adanya pembenaran. Misalkan diberitahu bahwasanya biasanya apa ya? Langit itu ada 7. Dia harus memiliki tasawur, penggambaran. Langit alhamdulillah sudah tahu itu yang di atas. Dia mampu menggambarkan, oh ternyata ada lapisan di atasnya lagi dan di atasnya lagi. Penggambaran hati itu ada. Masih memungkinkan untuk tergambarkan. Kalau tidak, yang tersisa ya berarti iman pada perkara gaib.
Wa tasdik pembenaran. Fahiya tatadammanu ilman wa amalan. Maka yang namanya ma'rifah itu mengandungi ilmu dan amalan. Wa huwa tasdiqul qalb. Nah, amalannya berupa apa? Pembenaran hati. Fa inna tasawwur qad yashtariku fihil mu'min wal kafir. Karena sekedar penggambaran, boleh jadi orang mukmin dan orang kafir juga berserikat di situ. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang betul. Bahkan seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ma'rifah, mereka punya ma'rifah. Tetapi tasdik, ini yang orang kafir tidak punya. Wa tasdik yahtasu bihil mu'min. Pembenaran ini khusus untuk orang mukmin. Mungkin ada juga orang kafir yang membenarkan tapi tidak mau ikrar. Ya, kekufuran beraneka ragam. Fahuwa amalu qalbihi wa kasbuh. Maka yang namanya tasdik itu adalah amalan hati dan usaha hati. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kita tambah sedikit lagi. Wal ulumu wal ma'arif, ilmu dan pengetahuan, bahasa kita kurang ya. Ulum ilmu, ma'arif pengetahuan. Min a'malil qulub, itu termasuk dari amalan hati. Wa aksabiha, dan usaha-usaha hati. Iya, kita belajar, berusaha menyerap pengetahuan agar masuk ke dalam hati kita, ke dalam jantung kita. Berarti ini amalan hati memang. Khilafan li ba'di ahli al-kalam lah ya. Gimana ada tok di sini. Ahlil kalam wa tasawuf. Berbeza dengan pendapat sebagian ahli kalam dan ahli tasawuf. Yang mengatakan, sebagian tapi bukan semua, ini langsung dari Allah. Tidak perlu berusaha, langsung dapat ilmu laduni. Jelas? Itu keliru yang seperti itu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Wa aslu hadha, asal dari pembahasan ini apa? Annal ma'rifah muktasabah. Yang namanya ma'rifah itu harus diusahakan. Ya kalau tak mau belajar, bagaimana jadi pandai? Orang yang tidak mau belajar, ya jahil terus. Memang harus ada usaha. Al ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh, kata Nabi dalam hadis yang hasan. Ilmu itu dengan cara belajar. Fikih itu dengan cara mencari pemahaman. Jadi wajib berusaha. Tudraku bil adillah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Pengetahuan itu diketahui dengan dalil-dalil. Ya bukan dengan sekedar taklid atau takhminat, menyangka-nyangka. Wa hadza qaulu aksari ahli sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahlu sunnah. Min ashabina wa ghairihim. Dari para sahabat kami, yaitu Hanabilah dan yang lainnya. Wa rajjahahu Ibnu Jarir At-Tabari. Dirajahkan oleh Imam At-Tabari. Wa rawa bi isnadihi anil Fudail bin Iyad. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Fudail bin Iyad annahu qal. Beliau mengatakan ahlu sunnah yaqulun. Ahlu sunnah berkata al-iman wal qaulu. Kira-kira perlu wawu enggak ya? Al-iman, al-qaulu wal amal. Mestinya gitu sebenarnya ya. Al-iman adalah ucapan dan amalan. Entah kenapa ada wawu di sini. Wa qala ta'ifah, sekelompok yang lain mengatakan innaha ittirariyah. Yang namanya ma'rifah itu sesuatu yang ittirariyah, langsung masuk ke dalam jantung tanpa mampu ditolak. Ini yang dikatakan ilmu daruri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, ilmu daruri, yaitu pengetahuan yang masuk tanpa jiwa itu mampu menolak. Tapi tetap apa? Tidak seperti yang disebutkan oleh para ahli kalam, tidak perlu belajar. Cuma memang ilmu ada dua, ilmu daru dan ilmu iktisabi. La kasba fiha, tidak ada usaha sama sekali. Yang betul ilmu memang ada dua. Ada yang harus diusahakan, ada yang tak perlu diusahakan. Yang tidak perlu diusahakan pun sebenarnya ada usaha sih ya. Seperti apa? Ilmu daruri, pengetahuan bahwasanya api itu panas. Jelas? Awalnya orang usaha memegang dulu. Atau mungkin apa? Ya tangannya mendekat, oh memang panas. Tetap usaha itu ada walaupun sederhana. Wa huwa qaulu ba'di ashabina. Dan ini pendapat dari sebagian sahabat kami. Hanabilah memang ada yang aneh juga. Kata Syekhul Islam sepeninggal Imam Ahmad, Hanabilah sendiri terpecah banyak sekali. Wa tawaifa minal mutakallimin wa sufiyah wa ghairihim. Pendapat dari kelompok-kelompok ahli kalam dan sufiyah dan yang lainnya. Yang betul ilmu itu
Wajib diusahakan ilmu syar'i. Yang memang doruri ya doruri, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang sufiyah. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.